Jatanras Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kejadian kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6 tahun, hari ini. Rekonstruksi dilakukan di Polda Metro Jaya dan kolam renang Palem Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rekonstruksi ini digelar untuk membuat terang kronologi peristiwa. Adapun rekonstruksi ini menggunakan dua lokasi, yakni adegan 1 hingga 12 dilakukan di Polda Metro Jaya yang diasumsikan sebagai rumah tersangka. Lantaran sebelum tewas, Dante dititipkan Tamara kepada Yuda di rumahnya. Namun nanti pada saat adegan 13 yang mana posisi itu sudah menuju ke kolam renang, ucapnya. Rekonstruksi di kolam renang dihadiri oleh ayah Dante, Angger Dimas dan ibu korban, Tamara Tiasmara. Hadir pula puluhan massa pendukung tersangka Yuda Arfandi. Mereka membawa spanduk untuk menyemangati Yuda Arfandi dan menyebut dia difitnah dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Sebelum menuju kolam renang, kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Putra, Yuda sempat mengecek tempat tersebut apakah memiliki atau tidak. Pengecekan tersebut dilakukan Yuda melalui internet. Namun hal itu ditampik oleh Yuda. Ia tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kamera pengawas alias CCTV yang terpasang di sekitar kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak, kata Wira. Padahal pada kenyataannya, si tersangka mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana, tambahnya. Wira mengatakan, hal itu akan dibuktikan lewat analisis digital. Berdasarkan hasil analisis digital, Yuda mencari CCTV sekitar kolam renang sekira pukul 15.11 waktu Indonesia Barat. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 pembunuhan berencana, tambahnya. Rekonstruksi ini diawali dengan persiapan yang mana persiapan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 adegan. Yang mana yang seharusnya untuk kegiatan rekonstruksi ini dilaksanakan mulai dari rumah daripada si tersangka. Namun karena situasional sehingga kami melaksanakan start awalnya dilaksanakan, kita asumsikan rumah tersebut berawal dari Direktorat Krimum ataupun di Mapolda yang nantinya akan menuju ke kolam renang. Jadi rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari adegan 1 sampai dengan 12 yang mana berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, tersangka bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun nantinya pada saat di adegan ke-13 yang mana posisi itu di mana sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13 yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Nah, ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.